Hai, gua Mister Cuan. Salam kenal ya. Channel ini bakal bahas semua tentang cuan, tapi gue mau bahas dari sejarahnya dulu nih. Soalnya, kalau kamu mau cuan gede, kamu juga harus paham sejarahnya. Ekonomi itu kayak lingkaran, selalu ada siklus yang berputar. Untuk itu, kamu harus tahu masa lalu biar bisa prediksi masa depan. Dan jangan lupa juga subscribe, like, komen, bagikan, dan hidupkan notifikasi biar lu nggak ketinggalan video gue. Perkembangan alat transaksi di dunia dalam satu dekade terakhir bisa dibilang amat pesat. Dari uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan logam dikembangkan menjadi uang elektronik hingga adanya uang digital seperti mata uang kripto, yakni Bitcoin. Namun, lu pernah tahu nggak sih bagaimana bentuk uang pertama di dunia dan bagaimana uang itu bisa ditransaksikan antar kerajaan yang berbeda wilayah? Nah, kali ini Mister Cuan mau ceritain kisah awal uang pertama di muka bumi. Itu bukan dolar AS atau pound sterling loh. Terus apa ya? Uang pertama di muka bumi dicetak di sebuah kerajaan Timur Tengah bernama Lydia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Kini wilayah kerajaan Lydia sudah menjadi daerah di Turki. Awalnya, banyak yang meragukan nih kalau koin emas yang ditransaksikan pertama kali itu berasal dari Lydia. Soalnya, tidak ditemukan sama sekali pecahan koin di reruntuhan kerajaan Lydia. Padahal mereka sudah ngecek sampai ke daerah pasar di kerajaan Lydia dulu. Namun, ada beberapa penemuan koin Lydia nih di kuil Ionia. Cuman itu bukan kawasan kerajaan Lydia, tapi justru berada di kawasan Yunani. Dari sini, muncul banyak asumsi kalau koin emas Lydia kuno itu disimpan oleh pedagang besar. Pedagang besar itu menimbun koin emas untuk ditransaksikan ke daerah lain seperti Yunani. Apalagi, kerajaan di daerah Yunani memang menjadi mitra dagang kerajaan Lydia. Lalu, tahu dari mana kalau koin yang ditemukan di kuil Ionia itu adalah koin dari kerajaan Lydia? Pasti pada bingung kan? Kita akan jelasin selanjutnya nih ya. Jadi begini, koin emas Lydia itu dicetak di kota Sardes, ibu kota kerajaan Lydia dulu yang berlokasi di Turki. Nah, para penemu bisa yakin kalau koin yang ditemukan di Yunani itu adalah koin Lydia karena di koin itu ada pahatan kota Sardes. Lalu, kalau kita melihat lagi, koin kuno Lydia ini dibuat berdasarkan komposisi campuran emas, perak, dan sedikit tembaga. Campuran tembaga itu bikin nilai intrinsik koin Lydia tahap pertama ini lebih rendah jauh banget dibandingkan dengan emas. Soalnya, koinnya ini menjadi berwarna merah merona, tidak seperti emas asli yang cenderung berwarna pucat. Lalu, koin Lydia ini juga punya sekitar 6 pecahan loh. Ada yang sepertiga, ini yang paling besar dan populer. Lalu ada yang juga seperenam, seperdua-belas, seperdua-puluh-empat, seperempat-puluh-delapan, hingga seper-96. Lalu, koin emas Lydia ini juga sangat populer di antara pedagang global. Mungkin mirip-mirip dolar AS ya kali ya kalau kayak sekarang. Hal itu bikin beberapa daerah seperti Anatolia di Turki dan Hellas di Yunani juga bikin koin emas serupa. Namun, pengaruhnya dalam perdagangan masih lebih bagus dan kuat koin emas Lydia. Nasib koin emas Lydia berubah total setelah Raja Croesus mengambil ahli tata dari ayahnya Aliates pada abad ke-5 sebelum Masehi. Di masa ini, Croesus akhirnya memutuskan untuk menyempurnakan koin Lydia. Dia membuat koin emas yang benar-benar hanya dari emas dan perak murni bernama Croesit, sehingga nilai intrinsiknya menjadi lebih tinggi dibandingkan koin emas yang lama. Selain itu, Croesit juga punya kelebihan lainnya loh. Jadi, Croesit punya standar nilai tukar, yakni satu koin emas itu setara dengan 10 koin perak. Standar nilai tukar koin itu tidak bisa dilanggar oleh siapapun. Para pedagang saat itu pun menggunakan koin itu hingga untuk perdagangan antar kerajaan maupun benua. Setelah kerajaan
Lydia jatuh di tangan kerajaan Persia, Croesus masih sempat digunakan sebentar nih oleh kerajaan Persia. Namun, setelah itu Croesus digantikan dengan koin emas kedua yang diakui oleh dunia buatan kerajaan Persia. Koin emas buatan Persia itu bernama Darik. Nah, dari penjelasan ini, gue belum dapat data resmi apakah koin Croesus maupun Darik ini bisa digunakan antar negara sebebas mungkin, atau justru ada mata uang masing-masing kerajaan yang seperti saat ini, seperti ada di masing-masing negara. Selain itu juga tidak ada data apakah ada bank sentral yang mengatur penerbitannya. Lalu, bagaimana kebijakan pencetakan uangnya? Apakah harus menunggu hasil tambang atau sudah ditentukan oleh pihak kerajaan? Menurutmu, gaya transaksi dan penyediaan koin Croesus ini mirip Bitcoin nggak?